Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di RAN Channel Media Informasi. Pada video sebelumnya kita telah membicarakan tentang bagaimana pembuatan BKU dan cara pengisiannya, kemudian buku pembantu bank dan cara pengisiannya. Pada video kali ini untuk melengkapi BKU dan pembantu bank, saya akan coba share kepada teman-teman tentang bagaimana buku pembantu dana desa dan buku pembantu alokasi dana desa. Oke, untuk itu kita lihat bentuk buku pembantu DD, buku pembantu dana desa, itu alokasi dana desa kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, teman-teman, format buku pembantu dana desa dan buku pembantu alokasi dana desa ini sama ya. Nah, sama formatnya. Namun kalau misalnya teman-teman ingin menambahkan pada kolom awal, ini tambahkan kolom nomor misalnya ya, silakan sesuai kebutuhan. Namun yang paling penting teman-teman adalah bagaimana cara kita membuat atau mengisi transaksi yang akan kita laksanakan nanti. Baik teman-teman, untuk mengisi transaksi saya kira pada buku pembantu dana desa dan buku pembantu alokasi dana desa, ataupun kalau misalnya ada bantuan keuangan provinsi, saya kira bentuk formatnya bisa dibuat sama. Nanti cara pengisiannya berdasarkan apa yang tertuang di dalam BKU. Saya beri contoh satu-satu. Buku pembantu dana desa misalnya, pada kolom tanggal kita isi tanggal transaksi di BKU. Pada kolom uraian juga ya, kita sesuaikan dengan transaksi di BKU. Nah, secara keseluruhan ya, dari kolom tanggal, uraian, nomor BKU, penerimaan, pengeluaran. Nah, itu disesuaikan pada BKU. Demikian halnya dengan pada buku pembantu alokasi dana desa. Sama ya, cara pengisiannya disesuaikan dengan apa yang telah terisi di dalam BKU atau nah misalnya tanggal pada buku pembantu dana desa kita lihat ya. Jadi semua yang dimuat atau diisi di dalam buku pembantu dana desa ini adalah transaksi-transaksi yang dilakukan menggunakan dana desa ya. Demikian halnya pula pada buku pembantu alokasi dana desa ini adalah transaksi-transaksi di dalam BKU yang menggunakan dana alokasi dana desa atau ADD. Nah, kita muat di dalam buku pembantu ADD. Nah, misalnya saya beri contoh satu. Misalnya tanggal 5, misalnya uraian di dalam BKU adalah terima. Nomor BKU adalah nomor urut pada BKU ya, nomor urut transaksi pada BKU. Misalnya ini ada transaksi pertama, tulis kita beri 001 ya. Kolom penerimaan misalnya yang diterima 200 juta. Sama dengan penerimaan kurang pengeluaran, kita enter. Demikian halnya dengan pada buku pembantu alokasi dana desa. Ini adalah transaksi yang menggunakan ADD ya. Misalnya pada tanggal 10 Januari uraiannya terima transfer ADD. Nah, nomor BKU ini disesuaikan ya. Kalau sudah ada transaksi di buku pembantu dana desa misalnya, sudah ada transaksi, secara otomatis transaksi tersebut adalah nomor BKU 2. Namun kalau belum ada ya, berarti
terima transfer dana desa tahap 1 transaksi pertama. Nah, di sini adalah terima transfer ADD, itu adalah transaksi kedua P002. Misalnya yang diterima 75 juta. Saldo sama ya, kita menggunakan rumus sederhana sama dengan penerimaan dikurang pengeluaran, kita enter ya. Untuk perhitungan selanjutnya itu bisa menggunakan rumus sederhana sesuai dengan yang telah saya share kepada teman-teman pada video bagaimana cara mengisi BKU dan buku pembantu bank. Caranya sama ya, dalam menggunakan rumus. Tujuannya untuk apa? Buku pembantu dana desa ini adalah untuk mengontrol sudah berapa transaksi-transaksi yang menggunakan dana desa. Sama halnya dengan buku pembantu alokasi dana desa juga demikian ya teman-teman. Ini tujuannya untuk mengontrol sudah berapa transaksi-transaksi kita yang menggunakan alokasi dana desa. Saya kira sama ya teman-teman. Demikian halnya pada Bankeu provinsi, misalnya kalau ada ya bantuan keuangan provinsi, kita bisa menggunakan tabel yang sama untuk mengontrol transaksi-transaksi kita. Oke teman-teman, untuk video tentang buku pembantu dana desa dan ADD alokasi dana desa saya kira cukup. Semoga ini bisa menambah pemahaman atau menambah pengalaman teman-teman, dan bukan bermaksud untuk mengajari, namun memberikan atau berbagi atau sharing kepada teman-teman untuk bisa sebagai tambahan pengalaman, tambahan ilmu. Demikian, terima kasih telah menonton video ini. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.